lagi dalam acara Bang Jo Ngobrol Sehat bareng Rumah Sakit Paru Mangunharjo Madiun. Nah, dalam rangka Hari Anak Nasional 23 Juli tahun 2022, Rumah Sakit Paru Mangunharjo mempersembahkan sebuah podcast yang berhubungan dengan gadget. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah masalah gawai teratasi, anak Indonesia teredukasi. Nah, bersama kita sudah hadir nih narasumber, yaitu psikolog Rumah Sakit Paru Mangunharjo Madiun, Kak Amelia Koirunisa. Selamat pagi Kak Amelia. Halo, selamat pagi Kak Juwita. Nah, kita kemarin udah menghimpun berbagai pertanyaan untuk para sahabat Jo sekalian tentang gadget pada anak. Udah siap ya Kak? Nanti akan nanya-nanya tentang gadget tentunya. Boleh banget. Silahkan kita kupas di sini ya. Pas ya. Oke, langsung saja kalau gitu. Kak, ini Kak, kalau misalkan anak itu udah kecanduan dengan gadget, gimana sih cara menguranginya supaya anak itu lebih fokus dengan lingkungannya? Contohnya nih, ada kasus kalau misalkan ibu lagi nyuapin anaknya, kan pengennya anaknya tuh fokus ke makanannya. Nah, tapi kalau misalnya anaknya dititipkan ke kakeknya atau ke neneknya, atau kalau misalkan ke omnya, tantenya, itu malah menghiburnya pakai gadget. Nah, itu tuh gimana dong kalau kayak gitu? Oke. Gini Kak, kita kan memang anak-anak kita tuh lahirnya di zaman digital ya. Jadi itu kayak tantangan gitu. Sih kayak seperti tantangan gitu. Dan umumnya para orang dewasa ini lebih nyaman dan bahkan menjadikan itu senjata utama. Iya benar. Iya. Karena kayak apa ya? Mungkin biar diem gitu, biar aman, biar makan gitu. Sehingga diberilah senjata ini tadi untuk diam. Padahal senjata ini tadi yang sebenarnya kata gitu betul. Senjata ini sebenarnya malah menjadikan kecanduannya. Karena dia dipaksa untuk melihat yang mau tuh bukan porsinya. Anak makan harusnya kan kita harus cara main tuh ngajakin makan, bukan malah sambil menonton dan sebagainya. Nggak hanya berlaku gadget ya, TV pun sebenarnya juga sama-sama ya. Karena digital tuh secara keseluruhan kayaknya bukan hanya gadget, handphone atau smartphones atau mungkin tablet, nggak hanya itu, tapi juga film, kemudian televisi. Nah, kalau dibilang kalau sudah terlanjur, sebenarnya nggak terlanjur ya. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Jadi tidak pernah ada yang terlanjur. Jadi kita masih punya banyak waktu untuk memperbaiki pola ini. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita perlu membatasi paling penting. Kemudian kita dampingi. Oke. Dan yang paling terakhir nih Kak, tebak apa? Apa dong Kak? Ngeblank saya. Kita harus beri contoh. Oh iya beri contoh ya, bener-bener. Iya. Masuk akal sih. Karena kadang kita kalau dimakan juga kan. Gitu. Kalau misalnya dari yang dilihat aja, bayangin aja Kak seperti spons, kemudian dia melihat tuh gitu. Ya apa kali melakukan hal yang sama. Batasi, jadi beri screen time, batasi, kita dampingi terus dan kemudian kita beri contoh biar anak-anak tidak melakukan. Memberikan pelajaran pada anak, khususnya balita itu pakai smartphone, atau lebih penting kita pakai media konvensional yang dulu kita pakai itu untuk mencegah kecanduan pada gadget ini. Oke, kalau kita ngomongin balita, berarti kita bagi-bagi dulu nih ya Kak. Di bawah 2 tahun disarankan big no lah, tidak boleh sama sekali anak itu terpapar gadget. Konteksnya gadget itu bukan hanya gadget smartphone aja, tapi juga tablet, laptop, televisi ya. Artinya paparan yang lebih ke visual dan auditory seperti itu tidak disarankan dulu. Kenapa? Karena di usia itu stimulus yang dibutuhkan itu lebih ke taktikalnya, kemudian respon bahasa. Jadi kalau misalnya kita mengetahui nih beberapa anak zaman sekarang agak sulit mulai ngomong di usia 2 tahun, itu sebenarnya salah satu dampak stimulus yang diberikan tuh kurang tepat di usianya dia. Kalau misalnya di bawah 2 tahun dia sudah mulai kenal gadget, dia sudah nyaman, dopamin sama serotonin dipaksa untuk distimulus enak terus gitu. Ini kan warna ya, seru, lucu gitu. Jadi anak dipaksa seperti itu, akhirnya lupa artikulasi kata, respon mimik wajah, ekspresi. Padahal serangkaian ini itu sangat mempengaruhi bagaimana regulasi emosinya dia ketika dewasa, sosio-emosionalnya dia ketika dewasa, bahkan pengambilan keputusannya dia nanti ketika sudah dewasa itu berpengaruh.
Sampai kayak gitu. Sehingga kita perlu mengingat ada 4 hal yang jadi catatan buat parents ya. Pastikan bahwasanya kalau di bawah 2 tahun tuh pastikan kuat di mengajarkan stimulus motorik halus, motorik kasarnya, kemudian personal sosialnya dia, dan juga yang terakhir adalah bahasanya dia. Jadi kan mulai A, I gitu-gitu ya, dari vokal-vokal. Kemudian kalau motorik halus itu seperti mencoret. Jadi kalau rumah kotor sudah dicoret-coret nggak apa-apa, itu tandanya bagus karena motorik halus itu kan kita menstimulus otot-otot kecil. Gitu. Sedangkan kalau motorik kasar ajak ke taman bermain misalnya, taman bermain atau mungkin apa sih bergerak lah, tubuhnya ini dibuat bergerak. Sedangkan kalau personal sosial ya berinteraksi dengan orang lain, ibunya, dengan bapaknya, kemudian dengan anak-anak seusianya dia gitu. Itu pastikan dilakukan untuk anak di bawah 2 tahun. Lalu kalau di atas 2 tahun gimana? Terus gimana gitu ya? Memang ada penelitian dari pediatrik, salah satu society ya, pediatric society itu menyatakan kalau misalnya untuk anak di atas 2 tahun tapi sampai batas ke 4 atau 5 tahun ya, maksimal 1 jam. Maksimal 1 jam sampai 4 tahun ya? Ya, maksimal ya. Tetap dengan dampingan orang tua dong. 1 hari? Ya, 1 hari. Oke. Maksimal 1 jam dalam 1 hari dengan dampingan maksimal dan pembatasan aplikasi. Jadi sebisa mungkin kalau mau mengenalin anak tuh jangan yang sampai paketan dulu. Misalnya yang online tuh kan ada tuh nggak sih kayak mungkin aplikasi-aplikasi yang harus online. Jangan mungkin kayak gitu dulu. Pastikan itu yang aplikasi yang bukan online dulu. Kan ada ya? Ada nggak sih Kak? Kalau video-video itu berarti di-download dulu gitu maksudnya? Iya, maksud saya gitu. Jadi itu pun juga harus dijeda, breaknya juga harus banyak gitu. Fokusnya pada tadi yang saya bilang, lebih ke sosialnya dulu. Kita matengin dulu. Jadi Kak, apa sih dampak positif dan dampak negatif penggunaan gadget pada anak? Terutama ada nggak sih pengaruhnya pemakaian gadget pada anak terus-menerus gitu? Oke, Kak Juita, kalau misalnya kita ngomongin tentang gadget, artinya kan kita nggak bisa lepas gitu aja ya. Generasi alpha sekarang itu nggak bisa lepas, bahkan sekolah aja kita banyak yang menggunakan gadget gitu ya. Artinya satu kenyataan yang harus kita terima bahwasanya gadget itu hadir di kehidupan kita. Maka kalau kita ngomong positif sama negatifnya ini banyak banget nih Kak. Kenapa saya bilang banyak? Tergantung bagaimana kita melihatnya. Kalau kita ngomongin positifnya nih, jadi ada satu penelitian dari Concordia University of Nebraska itu mengatakan akibat paparan terus-menerus yang memang diharuskan di masa sekarang untuk anak-anak dengan gadget itu sebenarnya telah mengajari anak-anak untuk mengenal dan punya knowledge ya, pengetahuan lebih tentang kehidupan di luar sana yang bahkan mereka itu belum bisa raih secara langsung. Ada contohnya Kak, jadi misalnya gini, pernah tahu Sesame Street nggak? Oke, ya tahu. Tahu ya. Mungkin kalau parents punya anak biasa lah ya nonton film-film di YouTube atau di apa kayak gitu. Nah, film itu kan mengajarkan bagaimana sih caranya kita itu kalau misalnya dalam keadaan tanpa seseorang keluarga didampingi, tapi gimana cara kita tetap bereaksi dan kita berinteraksi sama orang di sekitar kita. Ada game juga. Namanya itu jadi kayak manajemen card of tycoon gitu. Dia itu mengajarkan gimana caranya kita bisa menghimpun uang dengan cara memperbaiki mobil. Kemudian uang ini kita kembangkan menjadi sebuah bisnis. Kalau misalnya kita nunggu bikin bisnis dulu, ini kan kayak lama banget ya. Gitu. Maka kita bisa lihat itu adalah bagian dari hal yang positif untuk anak-anak mengenal gadget lebih dini. Di sisi lain, kalau anak menginjak remaja, sekarang mungkin Kak Juita sadar kalau anak-anak muda zaman sekarang itu sudah mulai aware, peduli sama kesehatan mental. Dari mana mereka tahu? Ya, dari gadget. Iya, betul. Karena informasi ini terpapar terus-menerus. Jadi knowledge atau pengetahuan yang didapatkan itu aja dari sekitar ini tadi melalui media sosial. Nah, ini salah satu yang paling ibaratnya tuh yang paling Positif. kelihatan gitu positifnya benar dari gadget itu sendiri gitu. Kalau cons-nya, jadi kayak negatifnya apa ya? Gitu. Wah, kita kayaknya
Ngerasa nggak sih sebagai memiliki anak balita ya, pasti kerasa banget. Pasti yang pertama, kalau misalnya kita terpengaruh oleh paparan yang negatif. Karena anak itu kan kayak spons ya, melihat ditiru gitu. Sehingga kalau misalnya yang dilihat itu positif, mungkin akan jadi positif. Tapi kalau yang dilihat itu negatif, akan jadi lebih negatif juga. Sehingga kalau misalnya kita terus-menerus memberikan paparan negatif pada anak, ini tubuhnya ini secara nggak langsung juga nggak bergerak loh Kak. Fokus nih sama tablet atau sama handphone gitu, atau mungkin laptop yang keseringan gitu. Dan percaya nggak kalau itu tuh juga menimbulkan obesitas pada anak. Ini kan menyedihkan ya. Anak-anak zaman sekarang tuh harusnya lebih banyak waktu untuk meningkatkan motorik kasarnya, motorik halusnya, tapi harus dipaparkan dengan gadget terus-menerus sehingga dia lupa interaksi sosial gimana. Dan akhirnya berdampak pada obesitasnya dia juga. Jadi seperti itu sih. Oke. Ada ini nggak sih Kak pengaruh? Jadi misalkan dia jadi gampang marah atau jadi ya pokoknya mudah marah gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin emosi dan sosial itu nggak bisa kita lepas gitu aja. Emosi maksudnya tadi ya? Iya, maksudnya lebih emosi gitu ya. Jadi sosio emosional pada anak itu dibentuknya ya sebenarnya dari balita itu. Oke. Kalau kita ngomongin balita di bawah 5 tahun, ibaratnya itu pembentukan seseorang hingga mengenal ekspresi emosi yang tepat, itu ya sebenarnya dari interaksi secara langsung, tidak dengan gadget. Mungkin gadget memberikan pengaruh sebagai knowledge-nya aja, tapi prakteknya tuh kan kayak di dunia nyata nih gimana sih caranya nyun sewu Mbak, kita orang Jawa ya, jadi misalnya gimana sih unggah-ungguh sopan santun, bagaimana gadget itu bisa kita taruh kemudian anak-anak tetap berinteraksi dengan orang sebaya atau yang lebih tua gitu. Satu lagi Mbak, kalau negatifnya gadget itu sebenarnya yang sekarang yang lagi ditakut-takuti banget adalah menjadi korban pelecehan. Oh bisa ya Kak? Artinya begini, karena filternya kurang nih dari orang yang lebih dewasa, kemudian dia suka upload alamat rumah, upload saya lagi di mana. Iya. Ya itu ya. Kemudian kita nggak tahu ya predator di luar seperti apa, jadi kita nggak bisa mencari tahu secara langsung, tapi kita bisa mewaspadai diri kita sendiri gitu. Nah itu nanti yang sebenarnya akan membawa hal negatif juga, karena kalau filternya kurang, kemudian dia sering posting sesuatu yang itu privacy, kita kehilangan privacy. Nah itulah yang akan jadi masalah sebenarnya. Dimanfaatkan sama orang lain ya, yang tidak bertanggung jawab. Lalu Kak, kapan sih waktu yang tepat untuk mulai memberikan gadget pada anak? Oke, tadi sudah saya sedikit jelasin tentang di bawah 2 tahun, kemudian 2 sampai 4 tahun. Nah, kita perlu naik dikit nih ke usia 6 sampai katakan 11 tahun gitu ya. Mungkin di beberapa negara berkembang itu sudah dilepas saja. Tapi kalau di Indonesia kayaknya kita nggak bisa ya. 6-11 tahun tuh masih SD. Jadi anak masih SD itu masih sangat perlu banget mendapatkan pendampingan penggunaan handphonenya, karena kita harus meminimalisir cyberbullying. Nah, cyberbullying ini kan anak-anak kalau SD udah mulai ini ya, pengiriman teks yang mungkin berlebihan gitu, selfie yang berlebihan, itu juga sebenarnya mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan otak anak. Sehingga konteks pemberian handphone itu perlu dilihat tujuannya dulu. 6-11 tahun kalau memang masih bisa dikontrol melalui wali kelas, lebih baik dari wali kelas dulu. Karena kan kalau anak 6-11 tahun mungkin sudah banyak ekskul, ikut pramuka, ya. Kemudian mungkin ekskul kelas atau ini les renang, les apa gitu. Nah, gak apa-apa nih kita kasih gadget, kita kasih screen time, tapi dengan catatan kegiatan di luar juga banyak gitu. Jadi harus diimbangi dari situ dulu. Kalau di atas 11 tahun katakan sampai usia 14 tahun gitu ya, anak SMP. Nah ini sudah boleh nih kita berikan tanggung jawab. Cuman harus ingat tanggung jawabnya itu perlu kita evaluasi terus. Apakah benar sebenarnya kebutuhan gadgetnya anak itu sebagai masalah pembelajaran atau sosial?
Sosialnya gimana? Mama, aku gak punya temen-temenku semuanya pakai HP. Aku kalau mau kontak si A harus pakai handphone. Nah, PR, menanya PR dan sebagainya. Nah, sebenarnya memang kita bisa lihat dari sisi positifnya ya. Di handphone itu ada notes, kemudian ada kalender yang bisa mengingatkan tugas dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita nggak datengin dan dia nggak tahu tujuan penggunaannya seperti apa, atau bahkan tujuannya hanya untuk senang-senang, nah ini kita evaluasi dari tujuannya. Kalau memang sesulit itu mulai. Kalau memang anak-anak menginginkan sosialnya lebih baik dengan memiliki handphone gitu, kita juga tetap perlu batasi aplikasi-aplikasi apa saja yang boleh di-download, kemudian apa saja yang nggak boleh. Rules di keluarga, kalau bikin kontrak penting banget itu kan menurutku, karena kalau rules itu harus disepakati oleh semua, bapaknya, ibunya, anaknya, adiknya juga semua gitu. Jadi semua tahu scheduling, jadi kita nggak asal aja kasih gadget ke anak tanpa pengawasan atau lagi. Atau mungkin pakai ini Kak, aku pernah lihat itu ada parent consent buat di HP. Jadi kalau misalkan mau download aplikasi baru, itu biasanya harus ada consent dari parentsnya. Terus harus masukin password atau entah masukin email gitu. Ini bisa jadi salah satu solusi ya Kak ya? Iya betul, aku setuju banget. Bisa membatasi. Benar-benar itu adalah bagian dari cara orang tua untuk membatasi. Dan seingatku kayak aplikasi Instagram dan sebagainya, mereka yang di bawah 11 tahun itu nggak bisa menggunakan, nggak bisa daftar ke Instagram itu, dan harus mendapatkan persetujuan orang tua tadi, konsen tadi. Ya memang sebenarnya digitalisasi ini tidak sepenuhnya buruk, tapi bagaimana kita sebagai orang tua juga terus teredukasi ya, apa yang bisa kita lakukan untuk anak gitu. Melek ya, kita harus ini juga penting ya untuk ibu masa kini, apalagi anaknya masih kecil gitu ya, untuk parents. Dan nih Kak, bener nggak sih kalau misalkan kebanyakan gadget itu bisa jadi autis? Ini banyak nanya nih. Pertanyaan yang menarik ya sebenarnya. Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin apakah si gadget ini langsung mempengaruhi anak menjadi autis gitu ya, ability to learn ya, maksudnya kesulitan nanti dalam belajarnya dia mungkin iya, karena dari audio visual itu tadi, kemudian dia kekurangan stimulus di interaksi sosialnya, kemudian dia juga bahasanya juga jadi mungkin lebih lambat dibandingkan teman-temannya, fokusnya pada satu hal aja, dan akhirnya sulit, konsentrasinya jadi sulit, atau malah terlalu fokus dengan satu hal hingga tidak mudah dialihkan dengan hal yang lain yang mungkin bisa diarahkan gitu. Di sekolah kan mungkin anak-anak harus memperhatikan guru, memperhatikan teman, cepat gitu. Nah, banyak orang yang menganggap bahwasanya ini tuh jadi autis gitu. Itu gejalanya autis, tapi itu bukan berarti dari mereka yang memiliki kebiasaan gadget kemudian dia jadi autis, bukan gitu. Bisa dibilang autism like gitu ya. Iya kayak mirip aja gitu, tapi bukan gitu. Beda lagi untuk kasus yang memang si anak ini punya kecenderungan autis. Jadi sebenarnya sudah ada kecenderungan autis, kemudian ditambah dengan pemberian gadget yang berlebihan. Artinya ini beda lagi, artinya maknanya juga beda juga. Itu yang bisa jadi catatan kepada parents agar memastikan tumbuh kembang anaknya tepat. Apakah benar di usia sesuai dengan milestone-nya itu dia sudah bisa catch up posisinya dia gitu. Selama itu aman, saya yakin pemberian gadget itu kita bisa lihat sisi positifnya sih Kak. Jadi tetap dengan pendampingan ya, pasti pendampingan itu nomor satu. Dan pemberian contoh ya? Iya, tadi benar, pemberian contoh, pendampingan kita dampingi, kita batasi, kita dampingi, dan juga kita beri contoh. Penting seperti itu. Oke Kak, terima kasih ya Kak sharingnya, sangat bermanfaat untuk kita semua juga kan yang di rumah. Nah, sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, ada nggak sih yang mau Kak Amel sampaikan kepada parents sekalian yang lagi nonton, terutama tentang gadget ya? Ada Kak, jadi gini,
penting bagi parents ya memahami aturan. Kalau lu bikin kontrak yang tadi saya bilang, bikin kontrak di keluarga tentang aturan-aturan bermain gadget yang disepakati oleh semua anggota keluarga, termasuk kakek neneknya juga ya, atau mungkin kalau masih tinggal sama adik dan pengasuhnya juga, bapaknya juga ya, jangan cuman ini ya, kalau nonton kebanyakan ibu-ibu, jangan ibunya doang yang berusaha, bapaknya juga harus berusaha gitu. Jadi anggota keluarga harus menyepakati aturan bersama ini dan tidak boleh melanggar. Kalau perlu bikin konsekuensi nih kan, konsekuensi kalau melanggar apa yang harus dilakukan, atau konsekuensi apa yang akan didapatkan ketika melanggar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, scheduling. Jadi jadwal ya? Iya, scheduling atau penjadwalan itu maksudnya gini. Oke, boleh diberikan handphone 1 jam atau 2 jam dalam satu hari. Kemudian tapi dengan syarat yang lainnya itu setelah jam pulang ngaji misalnya. Jam pulang ngaji, jam pulang TPA, sebelum belajar ada satu jeda waktu, silahkan tetap melaksanakan kewajibannya yang lain misalnya. Atau les setelah jam les gitu. Atau pokoknya ada keseimbangan waktu dengan hubungan interaksi sosial di masyarakat luar sana. Scheduling itu juga penting, jangan lupa quality time dengan keluarga. Misalnya setiap weekend tidak boleh pegang handphone kecuali urgent. Jadi anaknya kayak dikasih tahu ya, kalau papa atau mama sudah mulai pegang handphone, itu di waktu aja. Siapa tahu ini penting ya kan, kita kalau misalnya kerja nggak bisa juga lepas ya 100% ya, tapi kita bisa minta toleransi itu tadi, kita bikin kontrak kalau perlu. Nah kalau weekend jalan-jalan, biasanya jalan-jalan bersama papanya sama mamanya, kemudian menghabiskan waktu, jadi ada keseimbangan tadi itu. Yang pertama tadi kontrak, yang kedua tadi scheduling. Nah yang ketiga, jangan memberikan smartphone itu sebagai bentuk paksaan seperti tadi, biar dia diem, ya udah deh aku kasih aja. Lah tujuan-tujuan yang seperti ini yang tidak lurus ini tadi yang akan memperparah keadaan. Gadget bisa jadi kecanduan kalau misalnya kita berikannya juga tidak tepat tujuannya. Nah makanya parents perlu banyak belajar dan juga mungkin upgrade diri gitu ya. Siapa tahu digitalisasi ini bukan membawa keburukan, tapi membawa kebaikan juga buat kita, karena mempermudah kita dalam berinteraksi di luar sana yang mungkin kita nggak bisa berinteraksi di sekitar kita, atau mungkin mengakses sesuatu di luar letak geografis tempat kita. Nah hal-hal seperti itu mungkin bisa menjadi hal baik dan untuk anak, perkembangan otak anak, perkembangan diri anak juga, ini potensi anak jadi lebih baik. Lagi sih Kak. Terakhir udah muncul nih Kak. Nah kalau misalkan kita ingin mengurangi kecanduan pada gadget, bisa nggak sih kita konsultasi ke yang expert gitu? Misalkan ke psikolog, ke Amel itu kita bisa nggak sih, kita pusing ini gimana bawa ke psikolog aja gitu? Bisa nggak? Bagusnya begitu ya, bisa. Bagusnya begitu ya. Di sini bisa ya Kak ya? Boleh. Bagusnya begitu. Mungkin kalau parents itu merasa sudah nonton jedok nggak bisa ngapa-ngapain ya, gitu, bantu expert gitu, butuh dibantu nih, perlu mediasi nih, harus gimana caranya, karena kalau kita udah berusaha sepenuhnya buat anak tapi kita nggak tahu ini oke atau tidak gitu ya, boleh dievaluasi. Mungkin yang pertama evaluasi mental dulu Kak, kita bisa cek dulu apakah ini mengarah pada kecanduan atau sebenarnya cuma habit atau kebiasaan aja yang perlu kita rubah. Boleh silahkan datang ke psikologi di rumah sakit Paru Mangun Harjomadi. Ya hari Senin sampai Jumat Kak, kita jadi dari jam 8 sampai jam 12. Mana yang iya nanti langsung sama saya. Oke. Ya terima kasih ya Kak Amel untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Saya Kak Amel dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi parents sahabat sekalian. Kami undur diri dulu. Untuk info layanan di Rumah Sakit Paru Mangun Harjomadiun, parents sahabat sekalian bisa langsung follow Instagram kita @rsp_mangunharjomadiun. Rumah Sakit Paru Mangun Harjomadiun melayani dengan sepenuh hati. Dadah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.